Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, penyakit hati seseorang itu ada dua. Yang pertama adalah karena subhat, yang kedua karena syahwat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sifa'ul qulubi wa dawa'i allazi arsallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pendengar muslim setia di SK 103,2 FM, izinkan saya Reza Abu Bilal dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam gelaran Menara Cahaya Ruqyah, insyaallah kita akan membahas terkait mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Mengapa? Karena ini adalah salah satu benteng agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Yakni pertama adalah benteng ini terlahir yaitu di dalam hati manusia itu sendiri. Ya. Karena orang-orang yang mempunyai benteng yang kuat, ini setan tidak akan mampu menembus. Setan tidak akan mampu menembus kepada manusia yang mempunyai benteng yang kuat, yakni yang pertama mempunyai benteng hati. Benteng hati di sini adalah kekuatan rohaniyah, kekuatan roh imaniyah di dalam diri seorang hamba Allah yang senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid, dan inilah orang-orang yang mukhlis, yang mempunyai benteng yang kuat. Seseorang tidak akan bisa menjaga benteng dari musuh kalau pintu-pintu masuk ini bisa dimasuki oleh syaitan. Yakni seseorang akan lemah bentengnya, dan ini menjadi pintu syaitan, yakni ada 3. Yang pertama adalah maksiat. Maksiat ini bisa merobohkan hati seseorang, yang bisa menodai hatinya sehingga ia terkena gangguan, atau bentengnya ini jebol oleh syaitan. Karena sebab maksiat sehingga hatinya runtuh, hatinya lemah dikarenakan kemaksiatan yang diperbuat. Lalu selanjutnya adalah yang bisa menghancurkan benteng-benteng nilai-nilai rohani dalam diri kita. Hati kita akan hancur dan binasa selain karena maksiat. Yang kedua adalah karena kemalasan. Ya, maka oleh karena itu para kanca, kalau kita malas dan lalai dalam ibadah, sehingga inilah yang menjadikan runtuhnya hati karena rasa malas. Yang pertama adalah kemaksiatan, yang kedua rasa malas, yang ketiga adalah amarah. Ada 3M, jadi saya singkat 3M. Ya. Yang pertama maksiat, malas, dan marah. Ini adalah kunci. Ya. Kunci benteng-benteng kita akan runtuh, hancur. Ya, karena ada lemahnya nilai di dalam hati kita. Akan hancur seseorang keimanan itu, yang pertama karena ada kemaksiatan, yang kedua rasa malas, yang ketiga adalah amarah. Karena ingat, syaitan itu adalah musuh yang nyata untuk kita, yang harus kita perangi. Maka oleh karena itu pintu-pintu ini harus penting sekali, harus kita pahami. Agar mengapa? Agar setan tidak masuk dan menguasai hati kita. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, penyakit hati seseorang itu ada dua. Yang pertama adalah karena subhat, yang kedua karena syahwat. Dan bahkan yang bisa menguasai hati manusia itu karena kan pintu-pintu amarah. Maka oleh karena itu para kanca, hati-hati. Kalau kita senantiasa marah atau emosional, ini adalah pintu syaitan yang dapat menguasai hati manusia. Kalau syaitan sudah masuk ke hati manusia dan menyerang melalui hatinya, maka inilah yang menjadikan salah satu sebab kita terkena gangguan jin dan sihir. Kenapa? Karena ada pintu amarah.
Dan pintu amarah ini pun yang bisa menyebabkan hasad dan permusuhan. Nah, jadi para kanca, ini kita harus berhati-hati. Ya, kita harus berhati-hati dari pintu marah, dari pintu maksiat, dan pintu malas atau kelalaian. Begitupun jika kita sedang mengalami rasa kedengkian. Kenapa? Dengki itu diawali dengan pintu marah. Dendam itu, kedengkian itu akan hadir karena ada nilai-nilai syahwat di dalam hatinya. Ada syahwat di dalam hatinya sehingga inilah yang menjadikan sampah-sampah di dalam hati kita, dan setan dapat serta-merta masuk menjebol hati kita dan bahkan bisa merusak keimanan kita. Maka oleh karena itu para kanca, ini penting sekali. Mengapa mencegah itu lebih baik daripada mengobati? Para kanca, kalau manusia di luar dari fitrahnya dia hidup, maka disinilah mulai awal kerusakan yang ada pada dalam diri manusia. Artinya, kalau kita hidup di luar dari fitrah, fitrah manusia yang senantiasa memaafkan, fitrah manusia yang senantiasa berbuat baik, fitrah manusia yang senantiasa saling memberi dan melakukan amal kebajikan. Tetapi kalau kita hidup tidak sesuai dengan fitrah, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah awal mula kehancuran. Ya, maka oleh karena itu para kanca, kita harus berhati-hati. Kita harus senantiasa menguatkan kembali pintu-pintu nilai rohaniyah terutama di hati kita. Senantiasa kita berzikir. Lalu bagaimana cara agar hati ini senantiasa bersih? Hati ini senantiasa dibersihkan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, yakni senantiasa berzikir. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, barang siapa yang mengamalkan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis aslili sya'ni kullah wa la takini ila nafsi tarafata ain, baca ini di waktu pagi hari, maka insya Allah ini yang akan mentazkiyah hati kita, yaitu membaca zikir ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya, jadi para kanca, yuk mari kita amalkan agar hati ini senantiasa bebas dari syahwat, dari subhat, dari amarah, dari maksiat-maksiat yang senantiasa mengotori hati kita. Yuk kita sama-sama mengamalkan zikir yang diajarkan para ulama, ya ini membaca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Nah, ini insyaallah. Ya, dan kita yang kedua senantiasa bertasbih. Ya, ini membaca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu yang ketiga, tasbih yang ketiga adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, ini senantiasa mentazkiyah. Karena ingat, kalau ada seseorang yang mempunyai keburukan hati, disinilah celah-celah kerusakan. Baik penyakit yang akan dia dapatkan, baik kerugian dalam kehidupan dia, dan baik masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan dia. Wallahu a'lam bishawab.